Halo, selamat pagi. Shalom semuanya, anak-anak kelas 1 sampai anak kelas 6. Nah, pagi hari ini untuk secara khusus ibadah Sabtu, Pak Endo akan ganti dengan renungan buat kalian semuanya. Dan Pak Endo harap kalian semuanya bisa belajar dari renungan ini. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama ingin belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, jika kalian yang ada Alkitab di rumahnya, kalian boleh buka di dalam kitab 1 Petrus. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat. Nah, Pak Endo akan bacakan ayat yang ke-8. Ya, Pak Endo akan bacakan ayat ke-8. Di dalam Alkitab dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, sekali lagi Pak Endo baca ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah anak-anak, di dalam ayat yang baru saja Pak Indro baca, mengajarkan kepada kita semua, Pak Indro maupun kepada kalian semuanya, kepada semua manusia, pentingnya hidup saling mengasihi anak-anak. Di dalam hati kita harus melakukan hidup saling mengasihi. Kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat, kita bertemu dengan banyak orang, anak-anak. Nah, terkadang bisa saja kita dengan sesama anggota keluarga terjadi perselisihan, pertengkaran, ya. Ada banyak hal yang bisa membuat ya hidup kita tidak nyaman, membuat kita sedih. Ada banyak orang-orang bisa melakukan kesalahan kepada kita. Ya. Jadi kita harus ingat anak-anak bahwa manusia itu adalah manusia yang berdosa, manusia yang bisa melakukan kesalahan, manusia yang bisa berbuat yang tidak baik kepada sesamanya. Karena itu anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya hati kita diisi dengan kasih. Ya, supaya kita belajar saling mengasihi anak-anak, karena kasih itu melebihi segala sesuatu. Ya, kalau kita jadi orang yang pintar, kita orang yang kaya, kita orang yang hebat, tapi kalau kita tidak punya kasih, itu tidak ada artinya, anak-anak. Kenapa? Karena kasih itu yang akan membawa damai, kerukunan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Nah, Pak Endo percaya kalian semua yang ada di rumah sangat ingin keluargamu, persahabatanmu dengan orang-orang di sekeliling rumah, di sekeliling kompleks itu bahagia, rukun, damai. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar dari perintah Tuhan ini, bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan yang terutama anak-anak, yang terutama berarti yang terpenting dari segala hal yang harus kita lakukan adalah saling mengasihi. Ya, sekali lagi dikatakan ya, Pak Endo bacakan di ayat 8, yaitu tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh anak-anak, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya, sungguh-sungguh bukan berarti setengah-setengah anak-anak, bukan juga berarti kasih yang bohong-bohongan. Ya, nah anak-anak, seperti yang Pak Indro bilang, ya, di dalam kehidupan kita, dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat, ada orang-orang yang bisa berbuat salah kepada kita. Ada orang-orang yang bisa berbuat jahat, membuat kita sedih. Nah, karena itu kita harus punya sikap kasih kepada mereka anak-anak. Ya, kita tidak hanya mengasihi orang yang baik saja kepada kita. Ya, kita harus ingat, ya, kita ini manusia yang berdosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita berdosa. Demikian juga begitu
Walaupun ada orang yang pernah berbuat salah kepada kita, suka mengganggu kita di rumah, suka membuat kita marah di rumah, ya, ada orang suka berbuat jahat kepada kita, kita harus sungguh-sungguh mengasihinya. Tidak boleh dengan terpaksa, anak-anak. Ya, tidak boleh dengan terpaksa. Kita harus belajar dari firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau di dalam hati kita ada kasih, maka segala perbuatan jahat, segala perbuatan buruk orang-orang yang terhadap kita, maka kita akan melupakannya, anak-anak. Kita tidak akan mengingat kesalahan orang lagi. Karena di ayat selanjutnya dikatakan, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, jadi kalau kita punya kasih, maka apapun perbuatan orang kepada kita, kita tetap bisa mengasihinya. Kita tetap bisa melakukan sesuatu yang terbaik buat dirinya. Kita tidak akan terpancing untuk marah, terpancing untuk membenci, terpancing untuk berbuat jahat kepada dia, membalas kejahatan kepada dia. Karena kita masih ingat, Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Artinya kasihilah, ya, orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, di sini dikatakan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh dengan terpaksa, anak-anak. Nah, dijelaskan juga di dalam ayat-ayat selanjutnya, ya, diberitahukan kepada kita, ya, bentuk kasih yang harus kita lakukan itu seperti apa. Pertama, menolong, ya. Nah, di sini anak-anak, kalau kita menolong orang yang baik sama kita, tentu kita mau menolong dia karena dia baik kepada kita, kan? Kalau orang yang pernah berbuat salah kepada kita, disinilah penekanannya. Kita juga harus menolong dia. Jangan dengan terpaksa. Kita tunjukkan kasih kita. Tuhan sudah menolong kita yang berdosa. Kita juga harus menolong dia dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau dia perlu bantuan, kita bantu dia. Ya, kita tidak boleh diam-diam pura-pura tidak tahu, anak-anak. Ya, karena dia pernah berbuat salah kepada kita, kita tidak mau menolongnya. Kita biarkan dia dalam kesulitan. Kita biarkan dia menangis. Kita tidak mau datang menghibur dia. Kita harus ingat, anak-anak, ketika Tuhan begitu mengasihi kita, kita harus membalas kasih Tuhan itu dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita, dengan menolong, membantu, ya, mereka. Walaupun mereka pernah berbuat salah kepada kita, walaupun mereka pernah berbuat jahat kepada kita, kita harus mengasihi mereka, ya, membantu mereka. Kalau misalnya adikmu pernah membuat salah kepada kamu, ya, kamu tetap harus kasih dia. Ketika dia butuh pertolongan, kamu harus tolong dia. Jangan karena adikmu pernah berbuat salah, kemudian kamu mengingat kesalahannya dan kamu tidak mau menolong dia. Kalaupun kamu menolong dia, kamu tidak sungguh-sungguh menolong dia. Kamu setengah-setengah menolong dia, terpaksa karena mama yang suruh. Nggak boleh seperti itu, nak. Ya, itu artinya dalam hatimu belum ada kasih. Nah, kamu harus belajar untuk mengasihi, nak. Ya, belajar mengasihi. Demikian juga kamu yang sudah dewasa, ya, yang lebih besar, ya, harus belajar mengasihi, mengampuni kesalahan orang-orang di sekitarmu, apapun kesalahan mereka. Jangan diingat lagi, ya. Ingat, Tuhan Yesus tidak mengingat dosa kita. Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Dan Pak Indo ingin kalian belajar dari firman Tuhan hari ini, ya, bahwa kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ingat baik, kalian semuanya, Pak Indo, kita semua harus belajar mengasihi dengan sungguh-sungguh. Nah, kasih yang sungguh-sungguh itu kita tunjukkan dengan menolong yang pertama. Ya, kita harus mau menolong semua orang. Mau yang baik dengan kita ataupun yang pernah berbuat salah kepada kita. Kita juga harus menolong mereka. Yang kedua, ya, kita harus belajar menasehati, mengajar orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Jangan dengan kemarahan kita membalas segala perbuatan mereka. Kita ajar mereka supaya mereka juga belajar mengasihi, ya, adik kita kah, teman, anggota keluarga kita kah, ya. Kita harus ajarkan, nasihati dia dengan kasih, ya, bukan dengan emosi, bukan dengan kemarahan, apalagi kebencian, ya. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, Pak Indo harap kalian bisa melakukan hal ini.
dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah-setengah. Ya, belajarlah mengasihi. Ya, belajarlah mengasihi. Pak Indo percaya kalian tahu bahwa dengan kasih maka keluargamu akan bahagia. Hubunganmu dengan anggota keluarga, dengan teman-teman akan rukun, akan damai. Karena itu kasihilah dengan sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh terpaksa, ya, tapi dengan tulus hati, sama seperti Tuhan mengasihi kalian, mengasihi Pak Indro. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, jika selama ini kami tidak hidup saling mengasihi, jika kami selama ini mengasihi orang-orang yang baik saja. Ampuni kami Tuhan jika kami mengasihi orang-orang setengah-setengah atau terpaksa. Tolong Tuhan, ajari kami untuk mengasihi dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, sama seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak, Pak Indo harap renungan ini bisa membuat kalian merenungkan betapa indahnya hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.